Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang logika matematika. Sebelum kita mempelajari ini lebih dalam, apa sih logika matematika? Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mendeskripsikan suatu pernyataan dan kalimat terbuka. Yang kedua, mendeskripsikan suatu ingkaran dari suatu pernyataan. Dan yang ketiga yaitu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Baiklah, di sini sebelumnya apa sih itu logika? Nah, logika itu adalah ilmu berpikir dan menalar dengan tepat untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan itu apakah itu benar atau tidak? Nah, misalkan contohnya lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Nah, itu kan merupakan suatu pernyataan yang emang benar, tepat. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pokok. Yang pertama yaitu mendeskripsikan suatu pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, pernyataan. Apa sih itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar saja atau salah saja, tidak sekaligus benar atau salah. Jadi, ya emang tepat itu benar dan tepat itu salah. Contohnya seperti lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Itu pernyataan benar atau salah? Nah, itulah merupakan pernyataan, yaitu hanya kalimat benar saja atau salah saja. Nah, misal, coba deh berikan contoh yang lain. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Oke, itu benar, tapi ada kata yang salah dalam penyampaian kalimat, yaitu sebenarnya adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Oke, berarti kalian paham ya tentang pernyataan. Nah, selanjutnya yaitu kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka ini adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Jadi, yaitu belum tahu itu benar atau salah. Masih perlu diuji lagi apakah itu benar atau salah. Contohnya, seperti 12x ditambah 6 sama dengan 91. Nah, apakah benar itu 91? Tidak kan? Nah, maka dari itu merupakan contoh kalimat terbuka karena masih perlu diketahui kebenarannya. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan negasi. Negasi atau ingkaran suatu pernyataan. Nah, negasi atau ingkaran suatu pernyataan itu kebalikan dari pernyataan tersebut. Contoh dari negasi atau ingkaran, kita ambil contoh sebelumnya yaitu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Nah, negasi dari pernyataan tersebut bisa, contohnya negasinya yaitu Indonesia Raya bukan lagu kebangsaan Indonesia. Negasi atau ingkaran dalam matematika dilambangkan dengan tanda seperti ini. Jadi, jika ada suatu pernyataan bernilai pernyataan P itu bernilai benar, maka negasi dari P itu salah. Dan juga sebaliknya, jika pernyataan B salah, maka negasinya yaitu benar. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Sebelum kita mengetahui sih apa itu nilai kebenaran dari pernyataan tersebut, nah kita harus tahu dulu apa itu pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa kalimat tunggal, pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Misalkan hubungnya ada kata hubung dan, atau, dan sebagainya. Nah, di matematika ini ada empat macam operasi dalam logika.
Nah, di sini Ibu ada sebuah media pembelajaran yang disebut dengan pipa logika. Nah, di sini tertulis ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dengan media pipa logika ini, kita akan mengetahui nilai kebenaran melalui operasi disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bagaimana sih penggunaan dari media ini. Nah, yang pertama yaitu disjungsi. Nah, di sini ada pernyataan P dan Q. Disjungsi ini adalah pernyataan yang pernyataan menjemur dengan kata hubung atau dengan tanda seperti ini atau. Nah, di sini di pipa logika ini ada jalur antara P dan Q. Nah, di sini nilai kebenarannya jika diketahui P-nya benar dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Nah, cara menggunakan pipa logika ini, jika pernyataannya bernilai salah, maka dia harus ditutup jalurnya. Misalkan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka bernilai Q yang salah yaitu Q, maka kita tutup seperti ini. Nah, untuk menentukan apakah benar pernyataan, jika pernyataan P benar dan Q salah, apakah hasilnya akan benar, kita masukkan sebuah kelereng atau batu atau apa gitu. Nah, kita masukkan saja dari atas. Nah, jika dia masuk ke dalam tempat ini, penada ini, maka itu menyatakan bahwa itu benar. Jadi jika pernyataan P benar dan Q salah, maka hasilnya benar, yaitu P atau Q bernilai benar. Selanjutnya yaitu konjungsi. Nah, di sini konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan notasinya seperti ini, dan P dan Q. Nah, sama seperti disjungsi, jika pernyataannya benar, pernyataan P benar dan Q benar, maka P dan Q bernilai benar. Sama saja caranya seperti disjungsi, yaitu misalkan jika pernyataan P benar dan Q salah, maka harus kita tutup seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan kelereng atau kerikil atau apa, kita masukkan dari atas. Nah, karena dia tidak masuk ke dalam penada ini, hanya berhenti di sini, maka pernyataan tersebut salah. Jadi jika pernyataan P benar, Q salah, maka P dan Q bernilai salah, dan juga seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu implikasi. Nah, di sini implikasi berbeda dengan disjungsi dan konjungsi. Implikasi ada dua jalur, yaitu misalkan kita sebut ini jalur pertama, jalur kedua. Dan jika pernyataan P di jalur yang pertama, maka Q harus yang di pertama juga, dan juga sebaliknya. Implikasi adalah pernyataan menjemur dengan kata hubung. Jika P, maka Q. Nah, notasi dari implikasi yaitu seperti ini, tanda panah. Jika P, maka Q. Misalkan kita ambil jalur yang pertama, maka kita tutup yang. Misalkan kita masukkan saja seperti ini. Kita tutup ya, karena ini nggak bisa, salah. Nah, kita masukkan saja kelerengnya seperti ini. Nah, karena masukkan ke penadanya, berarti menyatakan kalau pernyataan ini benar. Jika P benar dan Q benar, maka hasilnya jika P maka Q bernilai benar. Dan selanjutnya yaitu yang keempat yaitu biimplikasi. Nah, biimplikasi ini berbeda dengan disjungsi, konjungsi, dan implikasi. Biimplikasi ini ada dua jalur, yaitu benar atau salah. Nah, di sini jika pernyataannya, sebelum kita menguji ini, kita harus tahu dulu biimplikasi itu adalah pernyataan menjemur dengan kata hubung P jika dan hanya jika Q. Nah, dan notasinya seperti ini, P jika dan hanya jika Q. Nah, di sini ada dua jalur, yaitu benar atau salah. Nah, kita ambil nih contoh seperti pernyataan P benar. Jika pernyataan B benar, maka yang ditutup yaitu salah. Jalur salah kita tutup karena dia pernyataannya benar. Dan jika Q benar,
maka biarkan saja jalurnya. Kita masukkan kerikil atau kelerengnya. Nah, jika dia masuk ke penadah, maka menghasilkan pernyataan benar. Jadi, jika P benar, Q benar, jadi diimplikasinya yaitu benar. Nah, baiklah, ini media logika, yaitu pipa logika. Nah, tadi kan hanya menjelaskan kegunaan dari ini. Udah tahu nilai kebenarannya, tapi belum tahu nih contohnya dalam kehidupan sehari-hari gimana. Nah, misalkan di sini konjungsi. Misalkan pernyataan P itu 3 adalah bilangan prima, dan pernyataan Q yaitu 3 adalah bilangan ganjil. Nah, untuk konjungsi, kan kita udah tahu pernyataan pertama yaitu benar, dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jadi, untuk konjungsinya yaitu dengan menghubungkan kata dengan kata hubung dan. Jadi, 3 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Dan untuk disjungsi, contohnya seperti ikan paus adalah mamalia, hewan mamalia. Pernyataan P. Dan Q, ikan paus adalah hewan herbivora. Nah, jika disjungsikan kata hubung atau, maka ikan paus adalah hewan mamalia atau herbivora. Dan juga selanjutnya yaitu implikasi, yaitu jika P maka Q, dan implikasi P jika dan hanya jika Q. Nah, selanjutnya, apa kalian mengerti dengan penjelasan yang Ibu sampaikan dengan media ini? Ibu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada LKPD, ada soal, ada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian kerjakan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, dan selanjutnya jika kalian sudah selesai, bisa nih gunakan. Jika kalian kesulitan dalam memahami materi pertanyaan ini, bisa kalian gunakan media ini. Nah, ini Ibu kasih. Silakan kalian kerjakan. Gimana? Apakah ada yang belum dipahami? Tidak. Bisa semua? Coba. Oh ya, di sini berarti jika 5 dikurang 2 sama dengan 3, itu pernyataan benar atau salah? Dan benar. Nah, dan misalkan ininya P, dan 5 ditambah 3 sama dengan 8, itu pernyataan Q, itu bernilai benar. Di sini atau berarti dia menggunakan disjungsi. Jadi benar dan ini benar. Kalau disjungsi, maka hasilnya yaitu benar. Baiklah, apakah sudah selesai dalam pengerjaannya? Sudah, Bu. Nah, boleh silakan maju untuk menjelaskan soal yang nomor 2 aja, menggunakan media ini. Soalnya adalah 3 bilangan prima atau 5 bilangan genap. 3 bilangan prima itu dianggap P, dan itu pernyataan benar. Terus yang 5 bilangan genap itu Q, pernyataannya salah, dan di situ ditulis atau, berarti Q ditutup karena salah. Dan benar. Terima kasih kepada kalian yang sudah menjelaskan materi kita tentang LKPD-nya. Nah, di sini supaya kalian mengerti lebih lanjut tentang logika matematika dan bisa kalian pelajari di rumah. Nah, di sini coba deh kalian tulis apa yang Ibu katakan, yang Ibu jelaskan tentang ini. Nah, di sini pertama itu silakan ditulis logika matematika. Nah, di sini ada 3, yaitu pernyataan. Tulis pernyataan adalah karena materi kita udah mau hampir habis hari ini materi kita. Nah, di sini Ibu minta perwakilan dari kalian menjelaskan, menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, silakan Putri. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar saja atau salah saja.
Baiklah, itulah kesimpulan dari kalian sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini. Pertemuan selanjutnya itu materinya yaitu tentang garis dan sudut. Di sini agar kalian mengerti lagi tentang logika matematika. Nah, Ibu memberikan PR nih kepada kalian. Buka buku halaman 53. Nah, di situ kerjakan nomor 1 sampai 3. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga materi kita bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.